Tapi antum harus tahu, seburuk-buruk subhat Khawarij, sedahsyat-dahsyat subhat Khawarij, masih lebih dahsyat subhat berikutnya. Karena subhat itu makin lama makin ringan apa makin berat? Makin berat. Makin berat. Ya. Khawarij yang luar biasa dikatakan anjing penghuni neraka, itu belum berbicara tentang Allah, belum membahas tentang wajah Allah, tangan Allah, bersemayamnya Allah di arsy, belum bahas. Artinya ya mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka nggak bahas kan berarti ngikutin apa kata Al-Quran. Kan Al-Quran bertebaran di situ. Ya, ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadayya, bahwa aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, was samawati matwiyatun biyamini, langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya, aku bersemayam di arsy, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Itu kan bertebaran di ayat-ayat Al-Quran. Oleh orang-orang Khawarij belum dibahas. Artinya mereka setuju pembahasan Khawarij sebatas manusia, permasalahan manusia, bukan permasalahan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Amirul Mukminin, ini selesai Ali bin Abi Thalib membantai mereka, memerangi mereka, dan setelah iqamatul hujjah Ibnu Abbas, jadi kira-kira 2/3 dari mereka bertaubat. Ini luar biasa ilmu. Dan begitulah para ulama menghilangkan syubhat. Salah satu tugas para ulama, salah satu kebaikan para ulama itu apa? Menghilangkan syubhat. Menghilangkan syubhat. Menghilangkan syubhat berarti membahas apa? Ilmu. Coba kalau ulama itu asal ceramah, asal ngaji, yang dibahas sedekah, birrul walidain, hati bersih, sholat berjamaah di masjid, kapan syubhat itu akan hilang? Kalau yang dibahas itu terus. Kan ini tidak menyangkut tentang syubhat. Gak ada kaum muslimin yang terkena syubhat bahwa birrul walidain itu nggak baik, sholat berjamaah di masjid itu nggak baik, sedekah itu nggak baik. Nggak ada. Nggak ada syubhat seperti itu, nggak ada. Yang ada tentang muludan, tentang tahlilan, tentang kuburan keramat, tentang syekh-syekh wali-wali yang sudah mati, dan seterusnya. Itu mestinya dibahas. Jangan berkutat di situ. Tentu ini pembahasan yang tidak salah, tetapi menjadi salah ketika habis waktu untuk itu. Habis waktu untuk membahas sedekah, ekonomi Islam, persatuan Islam, sementara tidak membahas syubhat. Lihat Ibnu Abbas dengan kalimat yang keluar dari mulut beliau enggak tanggung-tanggung. 2/3 dari mereka bertaubat. Jumlah yang sangat banyak. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut Ibnu Abbas ilmu. Maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Taubat. Tinggal 1/3. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 atau 2.000 sampai 3.000. Ya, ini yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Habis mereka tinggal kira-kira 11 orang. Dan mereka lari entah kemana, menyembunyikan dirinya dan menyembunyikan syubhatnya. Tapi mereka tidak diam. Mereka punya teman, mereka punya anak, mereka punya istri, dan terus diberikan syubhat itu. Dan terus ada lagi sampai hari ini, sampai nanti di akhir zaman mereka akan mengikuti siapa? Mengikuti Dajjal. Antum bisa bayangkan, pertama mereka tampil di muka bumi dengan sujud ruku yang luar biasa, sampai dahinya hitam karena bekas sujud, badannya kurus karena puasa, wajahnya pucat karena qiyamul lail. Pada akhirnya anak cucu mereka mengikuti Dajjal. Sepertinya nggak masuk di akal kita, tapi itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah syubhat. Terus seperti itu syubhat itu.